Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kaka, NIM 2402020020, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 6 penafsiran fungsi permintaan. Yang pertama yaitu konsep fungsi permintaan. Fungsi permintaan menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen. Yaitu definisi. Fungsi permintaan adalah representasi hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas barang yang diminta oleh pembeli. Faktor permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan konsumen, selera atau preferensi konsumen, dan harga barang lain yang terkait substitusi atau komplementer. Kurva permintaan umumnya, kurva memiliki bentuk menurun yang mencerminkan hukum permintaan, law of demand, yaitu ketika harga naik, jumlah barang yang diminta cenderung menurun, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu penafsiran fungsi permintaan. Analisis regresi. Metode ini digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel harga dan jumlah permintaan. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan harga yang mengaruhi jumlah barang yang diminta. Metode least square. Ini adalah teknik untuk mencari garis terbaik yang menggambarkan hubungan antara harga dan permintaan. Garis ini dipilih sedemikian rupa sehingga meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi oleh garis dan nilai aktual dari data. Model linear maupun non-linear. Hubungan antara harga dan permintaan dapat dimodelkan menggunakan model linear garis lurus atau non-linear kurva. Pilihan model tergantung pada data dan bagaimana hubungan yang sebenarnya terlihat. Yang ketiga yaitu data historis dan data survei. Data historis ini adalah catatan penjualan, harga, dan kondisi pasar yang terjadi di masa lalu. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga dan faktor-faktor lainnya di masa lalu. Data survei. Data ini dikumpulkan langsung dari konsumen melalui kuesioner, wawancara, atau observasi. Survei membantu memahami preferensi konsumen, niat pembelian, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan. Kedua jenis data ini digunakan untuk membangun model permintaan yang mewakili perilaku konsumen secara akurat. Model ini kemudian dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana permintaan akan berubah di masa depan sebagai respon terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Yang keempat yaitu uji validasi dan reliabilitas model. Yaitu uji validitas memastikan bahwa model mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas menguji konsisten hasil jika model diterapkan berulang kali. Yaitu untuk menguji validitas dan reliabilitas digunakan uji statistik seperti R2, T-test, dan F-test. Uji-uji ini membantu menentukan seberapa baik model tersebut cocok dengan data dan seberapa stabil hasilnya. Nomor 5 yaitu studi kasus penafsiran permintaan. Contoh penerapan penafsiran permintaan adalah alat yang berguna dalam bisnis retail untuk memprediksi berapa banyak produk yang akan terjual. Data historis. Studi kasus ini menggunakan data historis penjualan produk A selama 12 bulan sebagai dasar untuk penafsiran. Model regresi. Model regresi digunakan untuk menganalisis data dan menunjukkan pengaruh harga dan promosi terhadap jumlah permintaan. Dengan model ini, bisnis dapat memahami bagaimana perubahan harga atau promosi dapat memengaruhi penjualan produk mereka. Berikut saya juga membuat kesimpulan
Penafsiran fungsi permintaan penting untuk memahami hubungan antara harga, pendapatan, dan faktor lain terhadap jumlah barang yang diminta. Metode regresi Lesch-Square sering digunakan untuk memperoleh persamaan fungsi harga permintaan. Data historis dan data survei menjadi dasar utama dalam penafsiran. Uji validitas dan reliabilitas diperlukan agar model yang digunakan akurat dan konsisten. Hasil penafsiran bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis seperti penetapan harga dan strategi pemasaran. Sekian presentasi saya. Terima kasih.